Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afifah Husnul Khotimah dari UIN Raden Mas Said Surakarta, Prodi Manajemen Bisnis Syariah. Jadi pengertian fikih secara bahasa yaitu fahmun, yang berarti pemahaman mendalam yang memerlukan pengarahan akal pikiran. Sedangkan secara istilah, fikih adalah pengetahuan tentang hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan perbuatan dan perkataan mukallaf. Hukum fikih diambil dari dalil-dalilnya yang bersifat terperinci, berupa nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah, serta yang bercabang darinya yang berupa ijma' dan ijtihad. Sejarah dan perkembangan fikih pada umumnya melewati 4 masa, itu masa Rasulullah, masa sahabat, masa tabi'in, dan masa tabi'in. Pada masa Rasulullah, kekuasaan pembentukan hukum berada di tangan Rasulullah. Dalam menyelesaikan persoalan yang dihadapinya, beliau senantiasa berpedoman pada wahyu, yaitu Al-Quran dan hadis. Pada masa Rasulullah pula terjadi 2 periode, yaitu periode Mekah dan periode Madinah. Pada periode Mekah belum mengenal istilah fikih, namun periode Mekah menekankan pembentukan fondasi ketauhidan dengan tujuan untuk mengubah sistem kepercayaan masyarakat jahiliyah menuju penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Setelah 13 tahun Nabi Muhammad di Mekah, Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, dan pada periode Madinah ayat-ayat tentang hukum turun secara bertahap. Pada masa Madinah, seluruh persoalan hukum diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik menyangkut masalah ibadah maupun muamalah. Oleh karenanya, periode Madinah ini disebut juga oleh ulama fikih sebagai periode revolusi sosial dan politik. Pada masa sahabat, setelah wafatnya Rasulullah SAW, tidak ada lagi tempat untuk rujukan bertanya. Dengan demikian, para sahabat mulai melakukan upaya untuk menemukan hukum Islam dalam menghadapi persoalan baru, yaitu ijtihad. Ijtihad yang dilakukan ketika itu berbentuk kolektif, di mana para sahabat berkumpul dan memusyawarahkan hukum suatu kasus, atau yang biasanya disebut dengan ijma'. Masa ketiga yaitu masa tabi'in. Tabi'in sendiri adalah orang yang berjumpa dengan sahabat Nabi Muhammad SAW dalam keadaan ia beriman kepada Nabi Muhammad, meskipun ia tidak melihat beliau dan ia mati di atas keislaman. Selain itu, tabi'in juga merupakan murid-murid sahabat yang banyak belajar mengenai keislaman. Sumber hukum Islam pada periode tabi'in sendiri yaitu adalah Al-Quran, hadis, ijma' dan pendapat sahabat, dan ijtihad. Pada masa tabi'in, metode istinbat menjadi semakin jelas dan meluas disebabkan bertambah luasnya daerah Islam, sehingga banyak permasalahan baru yang muncul. Pada masa tabi'in, ini mulai muncul 2 fenomena penting. Yang pertama yaitu pemalsuan hadis dan perdebatan mengenai penggunaan ra'yu yang memunculkan kelompok Irak dan kelompok Madinah. Walaupun muncul banyak permasalahan baru, masa ini melahirkan 13 mazhab fikih Islam. Namun tidak semua aliran itu dapat diketahui dasar-dasar dan metode istinbat hukumnya. Aliran hukum Islam yang terkenal dan masih ada pengikutnya hingga kini hanya beberapa, di antaranya Hanifah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah. Pertama, aliran Hanafi yang didirikan oleh Abu Hanifah. Abu Hanifah sendiri dalam berijtihad berpijak pada dalil syara yang berdasarkan Al-Quran, As-Sunnah, perkataan sahabat, ijma' sahabat, qiyas istihsan, dan urf. Abu Hanifah adalah orang pertama yang menggagas fikih yang menggunakan nalar rasio perkiraan. Imam Abu Hanifah memaparkan masalah-masalah yang belum terjadi pada masa selanjutnya dan menjelaskan hukum-hukumnya. Aliran kedua yaitu aliran Malikiyah, aliran yang didirikan oleh Imam Malik. Beliau adalah tokoh dalam bidang hadis terpercaya dengan kebenaran riwayatnya. Kehebatan Imam Malik
tersiar di seluruh penjuru kemasyhurannya terkenal di belahan bumi. Orang-orang di setiap pelosok berdatangan kepadanya dan mereka mendesak di majelis dan berkumpul untuk menuntut ilmu. Dalam pengembangan ijtihad dan membangun mazhabnya, Imam Malik berpedoman pada beberapa sumber yaitu Al-Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas, Qaul Sababi, Amal Ahli Madinah, Masalih Mursalah, Ijtihad, Yadus Dariyah, dan Syar'u Man Qablana yang menjadi landasan fikih Malik. Aliran Syafi'i didirikan oleh Imam Asy-Syafi'i. Seperti imam mazhab lainnya, Imam Syafi'i menentukan ijtihadnya sendiri, yaitu dengan langkah-langkah. Yang pertama Al-Quran dan Sunnah, yang kedua Ijma', dan yang ketiga Qaul yang sebagian sahabat tanpa ada yang menyalahinya, keempat pendapat sahabat Nabi Muhammad yang antara yang satu dengan yang lainnya, dan langkah terakhir adalah Al-Qiyas. Dan yang aliran keempat terdapat aliran Hanbali, di mana aliran tersebut didirikan oleh Ahmad Ibnu Hanbal. Ijtihad Imam Ahmad bin Hanbal, adapun dasar-dasar hukum yang digunakan Imam Ahmad bin Hanbal sendiri, yaitu Al-Quran dan hadis. Yakni apabila beliau mendapatkan nas, maka beliau tidak lagi memperhatikan dalil-dalil yang lain dan tidak memperhatikan pendapat-pendapat sahabat dan menyalahinya. Yang kedua, Imam Ahmad bin Hanbal berfatwa dengan fatwa para sahabat. Ia memilih pendapat sahabat yang tidak menyalahinya. Yang ketiga, apabila fatwa sahabat berbeda-beda, beliau memilih salah satu pendapat mereka yang lebih dekat dengan Al-Quran dan hadis Sunnah. Yang ketiga, beliau menggunakan hadis mursal dan dhaif apabila tidak ada athar, qaul sahabat dan ijma' yang menyalahinya. Dan yang terakhir, apabila tidak ada dalam nas, as-sunnah, qaul sahabat, riwayat masyhur, hadis mursal dan dhaif, Ahmad ibn Hanbal menganalogikakan menggunakan qiyas, dan qiyas baginya adalah dalil yang digunakan dalam keadaan terpaksa. Pada masa perkembangan fikih berikutnya, yaitu masa tabi'in tabi'in. Masa tabi'in metode penggalian hukum bertambah banyak, yaitu Al-Quran, hadis, fatwa-fatwa sahabat yang telah disepakati dan berijtihad dengan menggunakan penalarannya sendiri, seperti istihsan, amal, atau tradisi ahli Madinah dalam memutuskan hukum dan maslahah mursalah. Selanjutnya terdapat pengertian usul fikih. Secara terminologi, usul fikih terdiri dari dua kata, yaitu usul dan fikih, di mana usul adalah jamak dari kata aslun yang berarti sesuatu yang menjadi pijakan segala sesuatu. Dan etimologi fikih berasal dari kata fuqaha yang berarti pemahaman. Sementara itu, definisi usul fikih adalah kaidah-kaidah yang pembahasan yang digunakan untuk menggali hukum-hukum syar'i yang bersifat amali dan diambil dari dalil-dalil terperinci. Oleh karena itu, ilmu usul fikih merupakan ilmu yang harus dimiliki seorang mujtahid untuk menggali hukum-hukum fikih. Perbedaan fikih dengan usul fikih sendiri yaitu fikih menggunakan prinsip yang ditetapkan oleh usul fikih untuk memberikan solusi atau masalah-masalah hukum dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan usul fikih memberikan kerangka kerja yang diperlukan bagi seorang ahli fikih untuk mengambil keputusan hukum yang tepat. Walaupun erat kaitannya, fikih dan usul fikih memiliki perbedaan. Fikih berfokus pada perbuatan manusia, khususnya yang memenuhi syarat mukallaf dalam hubungannya dengan Allah dan sesama manusia. Sementara itu, usul fikih mengkaji dalil-dalil syara dan bagaimana dalil-dalil tersebut menjadi dasar hukum, termasuk metode penetapan hukum, ijtihad, kaidah, dan penyelesaian dalil yang bertentangan. Mempelajari fikih memberikan pengetahuan tentang hukum-hukum dalam Islam dan aturan hidup, sedangkan usul fikih memberikan kemampuan untuk mengetahui hukum syara, kaidah penetapan hukum, kekuatan suatu pendapat, dan menghindari penyalahgunaan dalil. Dengan kata lain, fikih adalah hukum yang sudah digali dan usul fikih adalah ilmu yang membawa kepada usaha merumuskan hukum syara dari dalilnya yang terperinci.
Usul fikih berfungsi menjaga agar tidak terjadi kesalahan dan mengistibatkan hukum. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.